merupakan salah satu sektor utama penggerak perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia, sektor pertanian harus turut dibantu pengawasan dan pengembangannya. Salah satunya adalah pemberdayaan terhadap sumber daya manusianya. Para petani adalah pihak pertama yang paling berperan dalam meningkatkan kemajuan sektor pertanian. Meningkatkan kualitas seorang petani melalui pemberian literasi merupakan suatu misi yang penting bagi kita semua agar sektor pertanian dapat terus berjalan dan terus berkembang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Laksmi Subadra, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu semuanya informasi tentang pentingnya asuransi pertanian bagi para petani di Indonesia dan bagaimana asuransi pertanian akan membantu meringankan resiko-resiko bagi para petani di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa Indonesia merupakan negara agraris, negara dengan sebagian besar penduduknya yang berprofesi pada sektor pertanian. Hal ini masih terjadi dibuktikan dengan persentase jumlah tenaga kerja pertanian Indonesia menurut BPS pada tahun 2021, yaitu totalnya mencapai 88,43%. Nah, bukti terakhir yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian adalah bahwa Februari 2022, menurut data BPS juga, total pekerja pada sektor pertanian itu adalah sebanyak 1,86 juta orang. Nah, dengan faktor tersebut Bapak Ibu sekalian, mungkin terbesit pikiran kita bahwa mestinya sektor pertanian ini menjadi sektor yang paling unggul untuk perekonomian di Indonesia ya, karena banyaknya SDM yang bekerja pada sektor ini. Namun pada kenyataannya Bapak dan Ibu sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor ini masih lebih di belakang dibandingkan dengan sektor pertanian di negara-negara lain. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah berpikir juga, kira-kira faktor yang menyebabkan sektor pertanian ini masih kurang atau masih di bawah negara lain. Nah, salah satu faktor yang bisa saya sebutkan di sini adalah karena kurangnya atau adanya resiko-resiko yang harus dihadapi oleh para petani. Mungkin Bapak dan Ibu tidak asing dengan kata gagal panen ya. Jadi gagal panen ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Saya berikan contoh misalnya seperti perubahan iklim tidak menentu. Mungkin Bapak dan Ibu mengalami gagal panen akibat kekeringan yang berterus-terusan atau karena irigasi tidak jalan pada saat musim kemarau dan akibat cuaca-cuaca ekstrim lainnya sehingga produktivitas pada padi gagal. Dan ada faktor lainnya juga yang saya sebutkan, misalnya seperti bencana alam Bapak Ibu. Karena Indonesia merupakan negara ring of fire, maka bencana alam ini juga dapat mengakibatkan produktivitas menjadi gagal panen. Oleh karena itu, dengan resiko-resiko besar untuk gagal panen di Indonesia ini, mungkin Bapak dan Ibu sempat memikirkan solusi yang bisa dipakai oleh para petani Indonesia, khususnya mengembalikan modal-modal akibat terjadinya resiko ini. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berpikir untuk meminjam uang. Mungkin meminjam uang dari kerabat Bapak Ibu, atau mungkin dari tengkulak-tengkulak, atau juga mungkin Bapak dan Ibu berpikiran untuk melakukan kredit dari bank-bank atau dari mitra keuangan lainnya. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu pernah memikirkan resiko akan meminjam pinjaman ini, misalnya kepada tengkulak. Bapak dan Ibu mungkin harus membayar atau menerima hasil yang rendah karena Bapak dan Ibu sudah meminjam uang kepada para tengkulak sebelumnya saat masa gagal panen, atau mungkin pada saat keadaan kredit macet atau naik turunnya suku bunga yang tidak menentu akan mengakibatkan tagihan kredit menjadi membengkak dan mungkin tidak dapat diprediksikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lagi bahwa tidak hanya pada permodalan peminjaman uang, Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan pencegahan risiko permodalan gagal panen ini lewat berbagai produk-produk keuangan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas pertama-tama mengenai pentingnya literasi keuangan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin Bapak dan Ibu agak sedikit bingung dengan maksud literasi keuangan. Saya akan menjelaskannya berdasarkan dari kutipan UIDC, di mana literasi keuangan ini merupakan pengetahuan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan seperti keterampilan, motivasi, serta keyakinan. Indikatornya itu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan juga dari perilaku. Untuk pengetahuan, misalnya sebagai contoh, apakah Bapak dan Ibu mengetahui fitur keuangan seperti tabungan, banking, dan sebagainya. Kemudian perilaku, yaitu bagaimana setelah Bapak dan Ibu mengetahui tentang tabungan banking, apakah Bapak memilikinya,
Atau misalnya dengan indikator sikap, apabila Bapak telah memiliki tabungan, apakah Bapak akan berpikir dalam jangka panjang ataukah Bapak hanya berpikir untuk menabung untuk keperluan saat ini saja. Seperti itu indikator literasi keuangan yang akan diperhitungkan pada literasi keuangan ini. Selanjutnya, saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat Indeks Literasi Keuangan Nasional Indonesia, yaitu pada tahun 2019 mencapai 38,03%. Angka ini sudah mencakup keseluruhan masyarakat Indonesia dengan berbagai tingkat literasinya. Bisa kita lihat pada tayangan selanjutnya. Saya akan lanjutkan, yaitu dari well literate, di mana mereka sangat berliterasi keuangan, yaitu 21%. Sufficient literate, yaitu mereka cukup terliterasi dalam keuangan. Less literate, mereka masih sedikit mengetahui tentang literasi keuangan. Dan low literate, yaitu mereka tidak sama sekali mengetahui literasi keuangan. Dan kita berada pada tingkat sufficient literate atau cukup mengetahui mengenai pengetahuan keuangan. Dan ini adalah data yang saya dapatkan dari OJK. Dan saya akan mengaitkannya sekarang dengan penelitian dari Chan dan Pope mengenai literasi keuangan negara. Apabila tingkat literasi keuangan masyarakat negara kurang dari 60%, maka tingkat literasi negara tersebut rendah. Kalau sedang yaitu 60 hingga 79%, dan tingkat literasi masyarakat tinggi apabila mereka mendapatkan skor lebih dari 80%. Nah, bisa kita kaitkan yang tadi dengan data dari OJK pada tahun 2019, yaitu 38%. Jadi masih bisa dikatakan kepada ibu sekalian bahwa indeks literasi keuangan Indonesia menurut teori Chan dan Pope masih rendah. Nah, inilah pentingnya untuk mengetahui literasi keuangan Bapak dan Ibu. Jadi untuk mengatasi berbagai resiko, khususnya dalam permodalan, mengenai apa yang mesti kita bisa lakukan untuk mengatasinya dengan solusi yang lebih simpel atau lebih mudah. Di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih meningkatkan literasi keuangan pada petani, khususnya karena sektor pertanian ini Bapak Ibu sekalian merupakan sektor yang potensial bagi Indonesia. Jadi permodalan dan pengetahuan Bapak Ibu mengenai literasi keuangan ini akan sangat penting untuk membantu mengatasi resiko-resiko sebelumnya. Dan tidak hanya dari saya, bahkan pemerintah sendiri juga mendukung gerakan literasi keuangan pada sektor pertanian ini Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan membuat berbagai produk keuangan yang memudahkan Bapak Ibu dalam mencegah risiko, seperti asuransi pertanian. Nah, sama seperti asuransi pada umumnya, asuransi pertanian ini menanggung segala risiko, khusus pada kerugian dalam usaha bertani, beternak, serta perikanan dan Bapak Ibu, yang ini telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani atau P3. Jadi untuk Bapak Ibu sebagai petani padi, saya akan memfokuskan pada produknya, yaitu asuransi usaha tani padi atau AUTP. Jadi AUTP ini apa? Tentunya AUTP ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengatasi resiko dari kerugian gagal panen, akibat banjir, kekeringan, dan organisme pemakan tanaman OPT seperti hama dan juga binatang-binatang lainnya. Apa sih yang dilakukan di sini? Jadi Bapak dan Ibu akan berkelompok menjadi kelompok tani atau POKTAN. Anggotanya terdiri dari melakukan kegiatan usaha tani sebagai satu kesatuan, yaitu disebut Anyone Rigs. Jadi dalam sini Bapak dan Ibu akan menjadikan objek pertanggungan, yaitu berupa lahan sawah yang Bapak Ibu garap. Baik Bapak Ibu itu merupakan pemilik atau penggarap maupun penyewa, yaitu yang penting adalah anggota POKTAN. Jangka waktu asuransi ini untuk tanaman padi selama satu musim tanam 4 bulan, dimulai sejak Bapak Ibu menanam hingga akhirnya Bapak Ibu memanen tanaman padi tersebut. Nah, untuk ketentuan selanjutnya, saya akan memberikan informasi terkait kisaran harga-harga yang akan Bapak Ibu temui pada pertanian ini. Pada biaya premi akan dikenakan 180.000, dan karena ini merupakan program pemerintah telah mensubsidi 80% sehingga Bapak dan Ibu hanya perlu membayar 36.000 per bulan. Harga pertanggungannya maksimal adalah 6 juta per HA atau musim tanam. Dan ganti rugi pertanian diberikan sebesar 75% dari total kerusakan atau lebih pada setiap petaknya, yang dimana pada saat itu mengalami gagal panen Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini sudah sangat efektif untuk membantu gagal panen. Syarat khusus untuk mendapatkan OTP, pertama Bapak Ibu harus berstatus sebagai petani penggarap. Kalau Bapak Ibu bukan petani penggarap, Bapak Ibu harus memiliki lahan dengan luas maksimal 2 hektar. Dan yang terakhir, lahan yang diberikan itu adalah lahan irigasi atau lahan tada hujan yang lokasinya dekat dengan sumber mata air. Nah, untuk syarat-syaratnya adalah demikian Bapak Ibu. Dan untuk
Selanjutnya, bagaimana cara membayarnya? Bapak Ibu dapat melakukan pembayaran pribadi, kemudian dapat melakukan persetujuan dengan mitra asuransi, dan juga dapat membayar dengan pola kredit. Jadi ada 3 cara untuk membayar premi untuk AUTP ini. Dan selanjutnya, bagaimana cara membeli AUTP? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama-tama, Bapak dan Ibu semuanya akan dapat melakukan pendataan dari Dinas Kabupaten atau Kota setempat. Selanjutnya data itu akan dikirimkan ke Kementerian Pertanian melalui Dirjen, dan Bapak dan Ibu akan mengisi formulir pengajuan pendaftaran asuransi. Dan setelah selesai diverifikasi data formulir tersebut, Bapak dan Ibu akan dipertemukan dengan perusahaan penyedia asuransi AUTP ini. Setelah Bapak dan Ibu dipertemukan dengan perusahaan penyedia asuransi dan melakukan kerjasama serta persetujuan terhadap klaim dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu akan diadakan sosialisasi mengenai pembayaran premi serta pemilihan risiko asuransi ditemani oleh pemerintah. Dan setelah melakukan sosialisasi ini, maka akan diterbitkan polis yang dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan klaim jika polisnya sudah terbit dengan mengingat perhitungan premi skema serta pembayarannya, dan petani juga akan mendapatkan perlindungan berupa asuransi jiwa. Jadi bisa kita lihat keuntungan dari skema AUTP ini. Dan bagaimana cara mengajukan klaimnya? Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan klaim, maka akan ada step-step atau langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lalui. Misalnya dengan pertama-tama mengajukan klaim ke mitra asuransi melalui petugas pertanian, mantri tani, penyuluh tani, pengamat organisme, dan akhirnya setelah itu klaim akan diidentifikasi, dan kemudian apabila terjadi kerusakan, maka kerusakan itu harus mencapai 75% baru dapat diberikan ganti ruginya. Dan apabila seperti pernyataan sebelumnya, petani akan menerima pertanggungan sebesar maksimal Rp6 juta per hektar jika klaim Bapak dan Ibu setujui. Lalu bila klaim ditolak, Bapak dan Ibu mungkin harus kembali mengecek terlebih dahulu data-data yang harus diberikan, analiskan akan salah gunaan atau misalnya ada salah penulisan dan sebagainya. Diusahakan agar Bapak dan Ibu cermat juga dalam pengisiannya sehingga tidak terjadi penolakan ataupun kekurangan dalam pengisian data-data tersebut. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan mengenai asuransi pertanian. Semoga informasi ini dapat membantu Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dalam meningkatkan literasi mengenai produk keuangan yaitu asuransi pertanian. Tidak hanya untuk asuransi jiwa saja, asuransi pertanian ini sudah sangat didukung oleh pemerintah, dan saya berharap juga Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan asuransi pertanian ini dengan baik dan juga dapat menerima manfaat yang sebaik-baiknya dari penggunaannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan selama penjelasan tadi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih dan sampai jumpa.